rutinitas biasa. Bab 629-632. Tapi aku bertanya pada diriku sendiri, dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Awalnya, aku tidak bermaksud membiarkanmu pergi seperti ini. Tapi kamu melakukan yang terbaik terakhir kali. Jadi jika kamu ingin pergi sekarang, pergilah, aku akan melakukannya, tidak pernah menghentikanmu. Liu Xia berkata dengan sinis, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melihat tipuanmu dalam bermain keras? Jika aku benar-benar ingin pergi, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi hidup-hidup. Li Fugui menyentuh hidungnya dan berkata tanpa daya, terus terang, kamu hanya tidak percaya padaku. Jadi ayo pergi sekarang. Jika aku menghentikanmu, aku akan disambar petir. Liu Xia menatap Li Fugui dengan curiga. Lalu dia tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, jika kamu menyuruhku pergi, aku akan pergi. Bukankah itu memalukan bagiku? Aku tidak akan pergi hari ini. Jika aku memiliki kemampuan untuk mengusirku. Li Fugui merasa lega dan berkata dengan wajah bahagia, jika kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa pergi? Akan bersedia mengusirmu? Pasir hisap, kamu telah salah paham terhadapku secara mendalam. Aku tidak salah paham tentangmu. Pasir hisap tidak mengakuinya sama sekali. Li Fugui sedang dalam suasana hati yang gembira, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan detail sampingan ini. Pada saat ini, sosok Zhang Jingjing masuk dari luar. Ketika dia melihat Tuan Ming Jing dan yang lainnya, dia tertegun. Kemudian dia melihat mereka bertiga beberapa kali. Dan ketika mereka jatuh ke Liu Xia, dia tidak bisa, mau tidak mau, aku melihat lebih jauh. Tak mungkin, pasir hisap selain dikenal tak tertandingi dalam hikmahnya, tapi juga tak tertandingi keindahannya, apalagi laki-laki tak bisa mengendalikannya. Bahkan perempuan pun akan merasa aneh saat melihatnya. Ada sedikit rasa jijik di mata Liu Xia. Dia merasa bahwa Zhang Jingjing mungkin adalah sahabat Li Fugui. Setelah Li Fugui mengambil posisi wakil kapten, dia secara alami akan menempatkan salah satu temannya di posisi itu. Wakil Kapten Li, siapa ini? Zhang Jingjing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Fugui terbatuk dan berkata, saya belum memperkenalkan Anda, ini adalah elit baru yang telah bergabung dengan tim kedua dari inning ke-6 kita. Wakil Direktur Ming telah menyetujuinya, mereka akan menjadi rekan kita mulai sekarang. Aduh. Begitu Zhang Jingjing mendengar ini, dia kehilangan minat dan mengembalikan daftar itu kepada Li Fugui. Dan kemudian berkata, orang-orang telah tiba dan menunggu Anda di taman bermain di luar. Terima kasih atas kerja keras Anda, Nona Zhang. Oke. Kamu bisa istirahat sekarang. Aku, orang yang sibuk, harus mulai bekerja. Li Fugui meregangkan tubuhnya, matanya bersinar terang, dan dia berdiri. Zhang Jingjing menjadi tertarik, dan berkata, apakah kamu akan pergi misi? Bisakah kamu mengantarku ke sana? Kamu, Li Fugui menyentuh hidungnya, wajahnya ragu-ragu. Alasan keragu-raguannya tidak lain. Zhang Jingjing adalah sekretaris rahasia di tim kedua di game ke-6. Terus terang, dia hanyalah fas dengan senioritas campuran. Meskipun dia juga seorang prajurit kuno, kekuatannya sepertinya setinggi lapisan awal anjin. Jika level ini dihilangkan, itu mungkin menjadi titik puncak bagi banyak elit mereka. Tidak akan menyenangkan jika Zhang Jingjing menjadi tahanan dan biasa mengancam mereka. Li Fugui memikirkan hal ini dan berkata dengan cepat, Zhang yang cantik, menurutku kamu harus tetap di sini. Kantor membutuhkan bakat sepertimu, dan ini adalah panggung untuk kamu tampil. Kamu berbohong, Li Fugui, Don. Saya tidak berpikir saya tidak tahu. Anda pikir saya akan menahan Anda? Jangan meremehkan orang lain. Lagi pula saya jenius, jika Anda tidak membawa saya ke sana, lupakan saja, saya akan meminta duo-duo untuk melakukannya, bawa aku ke sana. Kata Zhang Jingjing setelah itu, masih ada rasa bangga di wajahnya. Li Fugui terkekeh dan berkata, kalau begitu, carilah. Zhang Jingjing tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, pergi saja. Li Fugui menggelengkan kepalanya,
terlalu malas untuk peduli pada Zhang Jingjing. Karena dia tahu bahwa Zhang tujuan Jingjing sama sekali tidak mungkin berhasil. Kali ini dia akan memimpin tim untuk menyelesaikan tugas, dan Hua Duo, sebagai kapten, tidak akan berpartisipasi sama sekali. Harus dikatakan bahwa ini juga menyelamatkan Li Fugui dari keharusan khawatir tentang bagaimana mengatur Hua Duo sebagai kapten. Bahkan, setelah naik tahta kapten, dia tidak harus keluar bekerja hampir sepanjang waktu, kecuali untuk keadaan khusus. Lagi pula, selain berbagai tugas berbahaya, masih banyak dokumen yang perlu diproses di game ke-6, dan dokumen-dokumen itu harus ditangani sendiri oleh Hua Duo, dan kalaupun yang lain ingin menggantinya, mereka tidak memenuhi syarat sama sekali. Setelah Li Fugui melihat Zhang Jingjing membanting pintu dan pergi, dia membawa Ming Jing, Sue Tu dan Liu Sa ke alun-alun di depan gedung kecil. Saat ini, ada lebih dari 20 orang berdiri di alun-alun, melihat Li Fugui keluar dari gedung kecil. Mereka membuang pandangan malas mereka satu persatu, berbaris, dan melihat ke depan. Li Fugui melirik orang-orang ini, menjentikkan pergelangan tangannya, dan mengeluarkan daftar. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akan memulai absensi sekarang. Jika Anda membaca namanya, silakan berteriak." Setelah berbicara, Li Fugui mulai membaca. Namanya, Ma Baoguo, ini, Yang Yongxin. Ini, Zhang Weiwei ini, nama depan Li Fugui adalah nama tim kedua pada game ke-6 kecuali kapten dan wakil kapten, 3 master tingkat Ming Jin. Yang mengejutkan Li Fugui adalah ketiga master Ming Jin ini sangat hormat. Tidak hanya mereka semua datang ke tempat kejadian, mereka juga mengikuti perintahnya dengan cermat. Awalnya, Li Fugui berpikir akan sangat menyenangkan memiliki salah satu dari 3 master Ming Jin ini. Dia juga telah menyiapkan 3 kali kebakaran untuk pejabat baru yang akan menjabat, untuk membunuh ayam dan monyet, dan untuk menghalangi orang lain. Sekarang sepertinya dia benar-benar menganggap orang-orang terlalu bodoh. Mereka tidak tertipu sama sekali. Ini mungkin ada hubungannya dengan usia ketiga guru Ming Jin ini. Kecuali Zhang Weiwei yang merupakan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu. Ma Baoguo dan Yang Yongxin keduanya tampak berusia 40-an atau 50-an. Orang yang hidup sampai usia ini sebenarnya sangat transparan, terutama bagi para pejuang zaman dahulu, apalagi di tong pewarna besar game ke-6. Pikiran ini muncul begitu saja di benak Li Fugui, dan segera, dia terus membaca nama-nama di daftar. Cao Jun, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit berlalu, dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata perlahan, "Cao Jun tidak datang. Siapa tahu Cao Jun? Tolong bantu kapten untuk mengundangnya ke sini. Kapten sedang menunggunya demi kebaikannya sendiri." Pria itu berdiri dan berkata, "Wakil Kapten Li, saya kenal Cao Jun. Sejujurnya, dia ada urusan di rumah, jadi dia meminta izin hari ini." Li Fugui memandang pemuda ini sambil tersenyum, dia tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Benarkah? Lalu mengapa kapten tidak tahu tentang masalah ini?" Pemuda itu berkata dengan tenang, "Wakil Kapten Li, masalah ini selalu menjadi tanggung jawab kapten, dan saya sudah melaporkannya." "Tidak perlu." Li Fugui melambaikan tangannya dengan senyuman di wajahnya. Pemuda itu terkejut. Dia siap menahan amarah Li Fugui yang tidak kompeten seperti badai. Tapi Li Fugui membiarkannya begitu saja. Tampaknya orang ini tidak seseram rumor yang beredar. Ekspresi jijik muncul di mata pemuda itu, dan dia menaruh hatinya kembali ke perutnya. Namun, saat berikutnya, dia mendengar Li Fugui mengucapkan kata demi kata, "Kapten Hua telah lama berkomunikasi dengan kapten ini. Segala urusan dalam tim harus disetujui oleh kapten saya sebelum dapat diterapkan. Saya tidak peduli apakah Cao Jun disengaja atau tidak. Karena dia tidak mau datang, maka dia tidak boleh datang. Benar, saya nyatakan bahwa dia telah dipecat selamanya." Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah, dan dia menatap Li Fugui tidak percaya.
seolah dia tidak menyangka sama sekali bahwa Li Fugui benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Anehnya, pemandangan itu menjadi semakin sunyi. Banyak anggota tim kedua saling memandang, dan beberapa bertanya-tanya apakah telinga mereka sedang berhalusinasi. Kalian pasti tahu kalau Li Fugui hanyalah seorang wakil kapten. Tapi apa yang dia katakan sekarang sangatlah arogan. Dia hanya menganggap dirinya sebagai kapten dan Hua Duo sebagai wakilnya. Dalam keadaan normal, kapten manapun tidak ingin wakilnya melampaui wewenangnya. Apalagi mendengar wakilnya mengucapkan kata-kata yang memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Untungnya Li Fugui berani mengatakan itu karena dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Yang pertama adalah karena hubungannya dengan Hua Duo luar biasa. Meskipun Hua Duo adalah kaptennya, dia tidak suka mengurus semuanya. Bahkan jika dia mendengar kata-katanya, dia tidak akan peduli. Kedua, misi setengah tahun itu berat di hati Hua Duo. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Karena Li Fugui mengambil alih tugas ini, Hua Duo secara alami harus mendelegasikan kekuasaan kepada Li Fugui. Menggabungkan faktor-faktor di atas, Li Fugui berani mengucapkan kata-kata tanpa rasa malu di depan anggota inti tim kedua tersebut. Wakil Kapten Li, tidak pantas bagimu mengatakan itu. Wajah pemuda itu berkilat marah, memecah kesunyian. Li Fugui mencibir dan berkata dengan ringan, "Bisakah kamu mengetahui apakah itu cocok atau tidak? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa keluar." "Kamu," pemuda itu marah dan mengutuk, "saya akan melakukannya atau tidak. Itu bukan terserah Anda. Saya akan menemui Kapten Hua dan melihat bagaimana dia bisa menangani Anda." Setelah mengatakan ini, pemuda itu melangkah menjauh dari alun-alun. Ekspresi Li Fugui tidak berubah sama sekali. Dia menatap yang lain dan berkata perlahan, "Apakah ada orang lain yang memiliki ide yang sama? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Kamu bisa pergi bersama sekarang. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang buruk dulu. Pergi begitu kamu sampai di sini. Jangan pernah kembali." Banyak orang di alun-alun memiliki pemikiran yang sama dengan pemuda itu. Bagaimanapun, Li Fugui hanyalah seorang anak muda. Belum lagi usianya yang masih muda. Li Fugui naik ke puncak dalam beberapa hari setelah bergabung, dan mereka sangat tidak yakin. Namun, setelah mendengar beberapa kata terakhir Li Fugui, banyak anggota tim kedua gemetar di dalam hati mereka, dan segera membuang pikiran bersemangat mereka. Meskipun mereka tidak menganggap serius perkataan Li Fugui, bagaimana jika apa yang dikatakan Li Fugui itu benar? Jika apa yang dikatakan Li Fugui benar, mereka harus membayar mahal atas sikap impulsif mereka. Lagi pula, kamu tidak bisa memasuki game ke-6 hanya karena kamu mau. Sekali kamu terpaksa keluar, itu sama saja dengan berubah dari personel nasional yang mapan menjadi prajurit kuno yang biasa-biasa saja. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi kuat dan mendominasi. Mungkin dia akan diintimidasi dan dibalas. Tidak semua orang bisa menahan kesenjangan seperti ini. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang mengetahui dengan jelas bahwa hubungan antara Li Fugui dan Hua Duo sepertinya sangat dekat. Jadi karena Li Fugui berani mengatakan ini, pasti ada yang salah. Oke, karena kamu belum pergi, berarti kamu masih setuju denganku sebagai kapten. Selamat, kamu sudah lulus tes pertama. Kamu mungkin tidak berpikir begitu sekarang. Tapi percayalah, dalam beberapa hari, kamu akan sangat aku menghargainya. Aku senang aku telah menentukan pilihanku hari ini. Li Fugui menunggu beberapa menit, melihat orang-orang lainnya tidak berniat pergi, jadi dia tersenyum tipis dan mulai berbicara. Tidak mengherankan Li Fugui, sebagian besar anggota tim kedua tidak menunjukkan reaksi di wajah mereka, jelas menganggap apa yang dikatakan Li Fugui adalah omong kosong. Li Fugui tidak peduli, dia juga tidak terburu-buru, karena dia sangat yakin dengan pengaturannya. Tidak lama lagi orang-orang ini tidak akan mengakuinya sebagai kakek, dan nama Li Fugui-nya bisa ditulis terbalik. Oke, saya akan terus membaca namanya sekarang.
Setelah episode singkat, Li Fugui terus membaca namanya. Setelah dilakukan pengecekan, Li Fugui menemukan hampir semua personel telah tiba. Kini, hanya tersisa nama belakang yang belum diucapkan. Li Fugui sangat familiar dengan nama ini. Dia bahkan tidak perlu membacanya untuk mengetahui bahwa orang ini tidak datang. Tapi Li Fugui masih berencana membacanya. Bagaimanapun, sudah menjadi tradisi baik di Tiongkok untuk belajar dari guru-guru terkenal. Liang Hua, setelah Li Fugui selesai membaca, dia sengaja menunggu sebentar dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Jadi, Liang Hua juga tidak datang." Tidak ada yang menjawab pertanyaan Li Fugui. Li Fugui tidak terkejut. Cao Jun di depan sebenarnya didorong oleh banyak orang yang tidak puas dengannya untuk memberinya obat tetes mata. Adapun Liang Hua, itu mungkin karena dia telah menyinggung terlalu banyak orang dan hubungan antar pribadinya terlalu buruk, jadi tidak ada yang mau membela dia saat ini. Wajah Li Fugui berubah muram dan dia berteriak dengan tegas. "Jika seseorang berani mengendur dan menolak mendengarkan saya meskipun saya telah diberitahu secara khusus, apakah Anda benar-benar berpikir kapten saya adalah seorang vegetarian? Ayo, bawakan saya Zhang Hua." "Iya." Suetu keluar dari depan dan melangkah pergi. Li Fugui tidak perlu memberi perintah terlebih dahulu untuk hal semacam ini. Blood Tu bisa bekerja sama dengan baik. Lagi pula, Li Fugui meminta Tuan Ming Jing dan 3 orang lainnya untuk mengikuti game ke-6. Selain menjadi pembantunya, bukankah hanya untuk bisa melakukan ini pada saat seperti itu? Apakah kamu akan menjadi premannya? Di alun-alun, wajah lebih dari 20 anggota inti tim kedua dari game ke-6 menjadi bersemangat dan sedikit aneh. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Fugui akan benar-benar mengoperasi Liang Hua lagi. Mengenai keluhan antara Li Fugui dan Liang Hua, sudah lama beredar rumor di kalangan anggota tim kedua, sehingga banyak orang yang mempermalukan Liang Hua secara terang-terangan dan diam-diam. Terutama mereka yang berseteru dengan Liang Hua, hampir mustahil untuk membicarakannya setiap hari. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Beberapa menit kemudian, suara geram terus terdengar dari tepi alun-alun. "Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Dasar antek Li Fugui, aku akan membunuhmu suatu hari nanti." Mendengar ini, hampir semua orang di alun-alun menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Kemudian semua orang melihat Suetu, yang baru saja pergi, sedang berjalan menuju ke sini, seolah-olah sedang membawa ayam, biasanya, membawa Liang Hua. Liang Hua secara alami tidak mau tampil dengan cara yang memalukan dan memalukan. Dia terus berjuang. Tetapi tidak berhasil, dengan kekuatan gelap puncaknya, di depan pembangkit tenaga listrik bawaan seperti Suetu, dia tidak berbeda dengan orang dewasa. Celah bayi. "Laporkan ke wakil kapten, Liang Hua telah dibawa." Suetu melemparkan Liang Hua ke depan Li Fugui dan berkata dengan hormat. Liang Hua memelototi Li Fugui, matanya merah. Sekarang kebencian antara kedua pihak sudah dalam, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia langsung mengutuk Li Fugui, "Aku akan meniduri nenekmu. Dasar brengsek, jangan jatuh ke tanganku. Jika tidak, kamu akan mengalami kesulitan." "Haha, buka mulutmu," Li Fugui berkata sambil tersenyum, menatap Liang Hua seperti sedang melihat mainan. Saat ini, Liang Hua tidak bisa berteriak lagi. Suetu mengangkat tangannya dengan dingin dan membuka busurnya ke kiri dan ke kanan. Pah, dan tangannya yang seukuran telapak tangan jatuh seperti tetesan air hujan ke wajah Liang Hua. Kali ini, dua wajah Liang Hua yang masih belum sembuh benar-benar bengkak menjadi kepala babi. Baru setelah Liang Hua dipukuli, bintang muncul di matanya dan dia hampir pingsan. Kemudian Li Fugui melambaikan tangannya, menandakan bahwa pembantaian darah bisa dihentikan. 20 anggota inti tim kedua di bawah melihat ini dengan mata terbuka lebar. Di masa lalu, Liang Hua adalah putra tim yang bangga, dan dia memiliki hubungan khusus dengan Sao Ai Guo, jadi dia sering melampiaskan kemarahannya pada mereka, dan sangat bangga. Siapa sangka sebelum Sao Ai Guo pergi,
Liang Hua akan langsung berubah dari seorang jenius menjadi seorang cucu, dan ditampar wajahnya setiap hari. Beberapa dari mereka hanya mendengarnya, sementara yang lain tidak percaya sama sekali, berpikir bahwa itu hanya dibesar-besarkan dari mulut ke mulut. Tapi sekarang ketika mereka melihat versi langsung dari Liang Hua ditampar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa rumor tersebut tidak dibesar-besarkan sama sekali. Sebaliknya, mereka terlalu konservatif. Ini sama sekali tidak memperlakukan Liang Hua sebagai manusia, merupakan keajaiban bahwa Liang Hua tidak gila setelah dipermalukan setiap hari. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang merasa simpati karena kengerian di hatinya, dan merasa apa yang dilakukan Li Fugui terlalu berlebihan. Tidak peduli apapun, wajah berkepala babi Liang Hua ditampilkan di depan semua orang seperti sebuah karya seni. Bahkan jika mereka memiliki pendapat di dalam hati, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Liang Hua menatap Li Fugui dengan mata jahat, dan mengeluarkan suara aneh, hehehe, di mulutnya, dan air liur mengalir dari sudut mulutnya. Jika matanya tidak begitu dingin, aku khawatir banyak orang akan berpikir bahwa Liang Hua ini sangat marah sehingga saya terkena stroke. Li Fugui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang Liang Hua sambil tersenyum. Dia berkata perlahan, "Kamu berbeda dari yang lain. Kudengar kamu memiliki latar belakang yang bagus. Jadi aku pasti tidak akan bisa memecatmu. Saya sarankan kamu keluar dari sini. Karena setiap hari ekstra kamu tinggal, aku khawatir itu akan lebih menyakitkan di sisa hidupmu." Liang Hua tiba-tiba berdiri tiba-tiba dan memukul selangkangan Li Fugui dengan satu tangan. Wajah Suetu sedikit dingin, dan dia hendak bergerak, tapi saat ini, Li Fugui menggelengkan kepalanya ke arahnya. Bang, harus dikatakan bahwa roh Liang Hua telah disiksa dan dia menjadi gila, ekstrim dan bengkok. Menyerang selangkangan Li Fugui adalah sesuatu yang Liang Hua tidak akan pernah bisa lakukan sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar menjadi gila. Bagaimana dia bisa begitu peduli? Sekarang Liang Hua hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu Li Fugui harus dibunuh. Namun tiba-tiba, saat pukulan Liang Hua hendak mengenai keturunan Li Fugui, mata Liang Hua menjadi kabur dan ia merasa pukulannya telah mengenai pelat besi. Segera setelah itu, Liang Hua merasakan aliran kekuatan yang mengalir deras dan stabil menghampirinya, seperti laut. Ekspresi Liang Hua berubah drastis, dan dia sangat ketakutan. Tapi dia tidak bisa bereaksi lagi, karena saat dia merasakan kekuatan yang luar biasa, tubuhnya sudah terbang tinggi. Kemudian, di bawah pengawasan banyak anggota tim kedua, tubuh Liang Hua menggambar parabola indah di udara, dan akhirnya mendarat dengan keras di pohon pinus di tepi alun-alun. Retak pohon pinus itu dihantam oleh Liang Hua, dan kekuatan mengerikan itu justru mematahkan pohon di tengahnya, dan sosok Liang Hua menghantam tanah. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, semua orang melihat dengan ngeri. Liang Hua langsung membuat pukulan kecil, kawah di tanah tempat beton dituangkan. "Ceka, ceka, ceka, ini agak menyedihkan," kata Li Fugui sambil tersenyum. Banyak prajurit kuno tersentak dan menatap Li Fugui dengan mata yang sangat ketakutan, tanpa ada pikiran yang tidak pantas di hati mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi seperti Liang Hua dan ditendang seperti bola. Meskipun tingkat rasa sakit ini tidak sebanding dengan vitalitas dan ketahanan luar biasa dari prajurit kuno, pada kenyataannya, prajurit kuno memiliki sesuatu yang sangat mematikan. Artinya, para pejuang zaman dahulu tidak bisa melepaskan diri dari kungkungan pemikiran orang biasa, dan mereka memiliki ketahanan psikologis yang sama rapuhnya dengan orang biasa, bukan masalah besar. Untuk dipukuli sampai mati, penghinaan sampai mati adalah masalah besar. Oke, kucing dan anjing telah dibersihkan. Sekarang, saya perintahkan semua orang untuk mengikuti saya dalam misi lapangan. Kata Li Fugui dengan suara yang dalam, ya. Kali ini, lebih dari 20 anggota inti tim kedua yang hadir juga berteriak dengan hormat.
Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata, ayo pergi. Tak lama kemudian, Li Fugui sudah duduk di dalam jeep, dan orang-orang yang duduk di mobil yang sama dengannya tentu saja adalah Tuan Mingjing, Sue Tu, dan Pasir Hisap. Di belakang jeep tersebut terdapat konvoi yang mengikuti. Lebih dari 20 anggota kunci tim kedua duduk di dalam mobil tersebut dan mengikuti Li Fugui meninggalkan markas rahasia tempat tim kedua berada. Di alun-alun di depan gedung kecil, Liang Hua perlahan bangkit dari tanah, acak-acakan, compang camping, dan wajahnya berlumuran darah seperti kepala babi, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Meski memiliki citra buruk, Liang Hua sudah berencana meninggalkan tim kedua. Ini bukan berarti Liang Hua takut dan menyerah dalam berurusan dengan Li Fugui. Justru sebaliknya, Liang Hua sudah sangat menyadari bahwa jika dia terus bertahan di tim kedua, dia akan selalu menjadi mainan Li Fugui, dan tidak mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapi Li Fugui. Alasannya adalah dia menemukan bahwa Li Fugui sama sekali tidak bermain sesuai akal sehat. Li Fugui memukulinya ketika dia dibenarkan, dan ketika dia tidak dibenarkan, Li Fugui terus memukulinya dengan argumen yang kuat. Liang Hua sudah muak dengan hari-hari ini, dia ingin kembali ke keluarganya, ke markas game ke-6, hanya dengan memulai lagi di markas dia akan memiliki kesempatan untuk naik lebih tinggi dari Li Fugui. Dan kemudian dia akan mengalami penghinaan, kesakitan, dan kesakitan yang dialami Li Fugui telah memaksakan padanya beberapa hari terakhir, kembalikan ribuan kali. Liang Hua pertama-tama menyandarkan dagunya di lantai beton yang mengeras, dan tiba-tiba memasang kembali rahangnya yang terkilir, lalu mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Li Fugui, sombong saja, teruslah sombong. Biarkan dulu kamu jadi bagaimana jika saya sombong untuk sementara. Aku, Liang Hua, akan kembali suatu hari nanti, di gedung kecil, dekat jendela kantor kapten. Hua Duo menyaksikan pemandangan ini dalam diam, lalu menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak tahu kenapa, Li Fugui orang itu bukan orang yang pendendam dan pantang menyerah. Jadi mengapa dia mengejar Liang Hua ini? Zhang Jingjing memutar matanya dan berkata, Liang Hua hanyalah penjahat. Duo, kamu tidak akan merasa simpati lagi. Benar, izinkan saya memberitahu Anda. Meskipun Li Fugui adalah seorang bajingan, dia melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Hua Duo berkata dengan terkejut, Jingjing, Liang Hua juga pelamar Anda, dan pelamar Anda dipukuli seperti ini, kenapa kamu masih bersorak? Zhang Jingjing berkata dengan ekspresi jijik, kami telah melihat wajah Liang Hua sejak lama. Siapapun yang menyukai orang seperti ini bisa menyukainya. Lagi pula, saya tidak akan pernah menyukainya. Hei. Hua Duo menggelengkan kepalanya dengan perasaan campur aduk. Faktanya, dia juga ingin mengurus masalah Liang Hua. Bagaimanapun, Liang Hua juga salah satu miliknya. Jadi tidak perlu menjadi sasaran seperti itu. Tapi Hua Duo juga tahu. Itu dia bahkan jika dia mengatakannya. Itu akan sia-sia bukankah wakil Kapten Ming menyebutkannya kepada Li Fugui ketika dia pergi. Hasilnya tidak seperti yang seharusnya. Dong, saat itu, ada ketukan di pintu kantor Kapten. Hua Duo dengan cepat duduk kembali ke kursinya dari jendela, lalu berkata, silakan masuk. Pintu kantor dibuka, dan kemudian dua pria muda, satu gemuk dan satu kurus, masuk. Xiao Hua, Cao Jun, bukankah kamu pergi menjalankan misi dengan wakil Kapten Li? Mengapa kamu datang kepadaku? Hua Duo sebenarnya baru saja melihat apa yang terjadi di alun-alun dengan matanya sendiri. Tetapi sejak dia mengambil posisi itu dari Kapten, dan juga belajar banyak, misalnya sekarang dia belajar berpura-pura bodoh. Begitu Xiao Hua mendengarnya, dia langsung berteriak kegirangan, Kapten Hua, kami di sini untuk masalah ini. Kapten Hua, kami juga orang tua di tim kedua. Anda harus mengambil keputusan untuk kami, apa yang terjadi. Sudah, Hua Duo bertanya dengan tenang. Melihat ini, Zhang Jingjing hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bokonglah yang menentukan kepala.
Hua Duo sangat jujur sebelumnya, bagaimana dia bisa berbohong? Tapi sekarang, Hua Duo telah menjadi wanita nakal yang bahkan tidak tersipu ketika berbohong. Kapten Hua, masalahnya begini. Wakil Kapten Li meminta kita berkumpul hari ini tanpa alasan. Sesuatu terjadi pada keluarga Cao Jun dan dia tidak hadir. Benar-benar tidak masuk akal kalau wakil kapten akan memecat Cao Jun. Semakin banyak Xiao Hua berkata, semakin bersemangat ekspresinya. Pria gendut yang berdiri di sampingnya, yaitu Cao Hua, berteriak keras, Kapten Hua, jika kamu ingin memecatku, aku akan mengakuinya. Tapi siapa dia? Li Fugui. Kenapa memecatku? Dia apakah kamu masih punya Kapten Hua di matamu? Kamu, kapten biasa, kamu harus menghadapinya dengan baik, atau nasib tim kedua kita akan hancur. Melihat Cao Jun penuh dengan kata-kata buruk, Hua Duo mulai bercerita dan bahkan menambahkan bahan bakar untuk masalah ini segera setelah dia muncul. Dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Tetapi dia berkata dengan tidak percaya, ini tidak seserius yang Anda katakan, bukan, Kapten Hua, Anda tidak melihatnya. Tetapi Li Fugui secara terbuka mengatakan bahwa tim kedua adalah dunianya. Li Fugui memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Jika tidak, itu tidak akan berpengaruh. Dia juga mengatakan bahwa Anda, sang kapten, hanyalah pajangan. Faktanya, dia adalah kapten yang sebenarnya. Bahkan jika Anda mengizinkannya, dia tidak akan menerimanya. Dengar, apakah ini bahasa manusia? Ketika Xiao Hua melihat bahwa Hua Duo tidak mempercayai apa yang mereka katakan, dia langsung menjadi cemas. Dibandingkan dengan Cao Jun, dia jauh lebih pintar dan tahu bahwa fitnah terbaik pasti setengah benar dan setengah salah. Jadi dia terlebih dahulu memutarbalikkan arti li kata-kata Fugui. Dan akhirnya tambahkan beberapa barang pribadinya. Jadi selama Hua Duo adalah kaptennya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Benar saja, ketika Hua Duo mendengar kata-kata Xiao Hua, dia menjadi marah dan berkata dengan marah, ini tidak masuk akal. Xiao Hua merasa bangga dan gembira pada saat yang sama, dan berkata dengan marah, apa yang dikatakan Hua Duo adalah, Li Fugui ini sombong dan sombong. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah kapten tim kedua kita. Diam, Hua Duo menjadi semakin marah. Inilah efek yang Anda inginkan. Xiao Hua menjadi semakin bangga di dalam hatinya. Dia menggunakan bibir dan lidahnya untuk berbicara tentang benar dan salah. Dia cukup sombong dan merasa bahwa dia adalah seorang jenius. Tanpa diduga, Hua Duo menunjuk ke arahnya dengan bibir marah yang gemetar dan mengutuk, aku sudah menyuruhmu diam. Menurutku kamu bajingan? Apakah kamu benar-benar berpikir kapten ini buta atau tuli? Aku sangat jelas tentang masalah di antara kamu. Apa yang kamu katakan benar-benar membuatku ingin memecatmu juga. Hua Duo berteriak dengan marah. Xiao Hua dan Cao Jun keduanya terguncang secara fisik. Mereka saling memandang, berkeringat di dahi mereka, dan wajah mereka sepucat kertas. Saat berikutnya, keduanya dengan cepat memohon belas kasihan dan berkata, Kapten Hua, kami hanya terobsesi dan membenci Li Fugui, kami melakukan ini. Tetapi ini juga karena Li Fugui ingin memecat kami. Hua Duo mencibir, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, keluar dari sini, jangan bicarakan masalah ini lagi. Itu jelas kamu hari ini sengaja mempermalukan Li Fugui. Berpura-pura tidak tahu, aku tidak perlu memecatmu, tapi lain kali, kamu tidak perlu mencariku. Iya, tim bunga baik, terima kasih tim bunga. Xiao Hua dan Cao Jun sama-sama diampuni. Mereka menghela nafas lega di dalam hati, dan membungkuk mengucapkan terima kasih dengan ekspresi gembira. Setelah itu, mereka juga tahu bahwa mereka tidak disukai, segera tinggalkan kantor. Xiao Hua, apakah ini benar-benar akhir dari masalahnya? Setelah meninggalkan gedung kecil itu, Cao Jun mengatupkan giginya dan bertanya dengan ekspresi enggan. Xiao Hua memarahi dengan wajah muram, tentu saja itu tidak mungkin. Kalau begitu Li Fugui tidak memberi kita wajah apapun di depan begitu banyak orang.
Jadi mengapa kita tidak mengakuinya dan membuat tablet peringatan untuk umur panjang? Bersambung.